Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafiratul Jana. Di sini saya akan membahas tentang masa Orde Baru. Jadi, masa Orde Baru adalah periode dalam sejarah Indonesia yang menjelaskan bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Penyebab lahirnya masa Orde Baru yang pertama adalah pemerintah Orde Lama tak bisa menstabilkan situasi keamanan pada 30 SPKI. Dari hal itu munculnya kekhawatiran dan ketakutan rakyat akibat G30S dan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Soekarno. Akhirnya, Soekarno menyerahkan Super Semar yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi di mana bangsa Indonesia lagi genting-gentingnya pada saat itu mengenai masalah ekonomi tersebut, yang mengakibatkan investor asing meninggalkan investasinya dan ambisi Soekarno dengan politik. Puncak dari Orde Baru ini adalah Soekarno menyerahkan Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto. Dua adalah kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, melaksanakannya pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Partai Persatuan Pembangunan PPP yaitu NU, Permusi, Perti, dan PSII. Yang kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia yaitu PNI, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga adalah golongan karya, Golkar. Nah, yang ketiga kebijakan politik dalam negeri adalah Dewi Fungsi ABRI. Dewi Fungsi ABRI ini adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memberi pemahaman mengenai Pancasila. Kebijakan politik luar negeri terhadap Pancasila yaitu 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB 26 September. Yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia, Singapura. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Yang pertama adalah krisis multidimensional, di mana kondisi ini lagi genting-gentingnya yang menyangkut moneter, ekonomi, politik, hukum, dan krisis kepercayaan. Yang kedua yaitu gerakan reformasi. Karena serangkaian kondisi tersebut dan banyaknya kerugian, maka terjadi era reformasi 1998 yang dipelopori oleh mahasiswa dan intelektual. Tuntutan gerakan reformasi yang pertama adalah membubarkan Orde Baru dan Partai Golkar. Yang kedua adalah hapuskan Dwi Fungsi ABRI. Yang ketiga hapuskan KKN. Yang keempat tegakkan Super Semar. Yang keempat adalah tegakkan supremasi hukum asasi manusia dan demokrasi.